Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pemirsa yang ada di rumah. Jumpa lagi pada acara Mimbar Sastra bersama saya Rafaela dari Ananda Putri dan rekan saya Giral Octavian Pati. Kali ini kami ditemani oleh salah satu narasumber yang tentunya sangat menarik dan berpengalaman untuk membahas topik yang akan dibawakan pada pagi ini, yaitu Bapak Dr. Saiful Rohman. Untuk Bapak Saiful Rohman merupakan salah satu dosen dari program studi pendidikan sastra, program studi sastra Indonesia di Universitas Negeri Jakarta. Beliau juga merupakan salah satu kritikus sastra. Iya, selamat pagi Bapak. Iya, selamat pagi Mbak Rafaela. Selamat pagi semuanya. Iya, terima kasih ya Bapak atas ketersediaannya mau kita wawancara ini. Iya, saya sangat senang bisa bertemu dengan anak-anak muda. Tentu saja ini bisa menjadi bagian komunikasi yang bagus untuk ilmu pengetahuan untuk kita serta untuk komunikasi yang lebih baik. Iya, benar. Bapak gimana nih kabarnya hari ini? Aduh, hari ini sangat baik meskipun sedikit-sedikit gerimis, kemudian sedikit hujan. Cuaca yang tidak tentu tetapi membuat mungkin kita akan menjadi lebih baik ya. Jaga kesehatan karena kesehatan adalah sesuatu yang sangat berharga bagi kita. Benar sekali. Kalau boleh tahu hari ini lagi sibuk apa? Soalnya tadi saya lihat kayaknya lagi sibuk banget. Enggak, hanya diskusi-diskusi kecil bersama dengan teman-teman sehobi. Kalau Anda berdiskusi dengan teman sehobi itu kan serasa waktu bergulir begitu cepat. Iya. Karena kita memiliki hobi yang sama, memiliki minat yang sama, dan tentu saja ini bisa membuat kita menjadi lebih berharga, merasa dihargai. Kalau kita sampai pada satu lingkaran yang tidak sama, satu hobi misalnya, tentu saja kita merasa tidak nyaman. Kemudian kalau tidak nyaman kita merasa asing, dan kalau kita merasa asing jadi kita tidak berada di habitat yang kita inginkan. Nah, saya merasa di habitat yang saya inginkan, Mbak Rafaela, sehingga saya merasa nyaman begitu. Oke, baik. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan bahwa narasumber kita kali ini sangat berpengalaman untuk topik yang akan kita bahas hari ini, yaitu adalah peran dan tantangan kritik sastra dalam literasi Indonesia. Saya ingin bertanya, apa yang awalnya memotivasi Bapak untuk mendalami dunia kritik sastra? Ya, apa yang menjadikan motivasi ya? Iya. Sebagai awal saya berpikir bahwa pertama-tama saya sangat menyukai sastra. Saya kelas SMA saya membaca buku-buku Sartre, Jean-Paul Sartre yang berjudul Pintu Tertutup, sebuah drama. Dalam karya tersebut kemudian saya lebih tertarik lagi dengan beberapa karya seperti karya Friedrich Nietzsche, terus kemudian karyanya Albert Camus, serta beberapa karya yang lain yang sangat menginspirasi. Dari situ saya kemudian berpikir bahwasanya kenapa saya tidak menjelaskan karya sastra tersebut yang selama ini dianggap sebagai sesuatu yang sulit menjadi sesuatu yang mudah. Karena itulah kemudian saya ketika setelah SMA saya berpikir mana ya jurusan yang ada kritik sastranya. Kemudian saya terpikir jurusan sastra Indonesia begitu Rafaela. Terus kemudian setelah sastra Indonesia kemudian saya mendaftar dulu namanya UMPTN dan masuk perguruan tinggi negeri. Kalau di Rafaela namanya apa? Kalau di kita udah SNBT. SNMBT dan SNBT. SNBT dan Ini kemudian kan saya masuklah di Universitas Diponegoro. Tahu kan Diponegoro di mana? Di Semarang. Di Diponegoro di Semarang. Kemudian saya masuk jurusan situ, terus kemudian 3 tahun kemudian saya lulus, 3 tahun setengah. Karena saya lulus yang tercepat, saya lulus itu kemudian saya kuliah S2. Karena waktu di Indonesia pada saat itu pasca sarjana hanya ada 2, yakni di UI dan di UGM. Sastra Indonesia hanya ada 2 itu. Kemudian saya kuliah di S2 di UI. Setelah itu saya belajar ke Kairo, saya belajar ke UGM, saya belajar ke Unika tentang psikologi. Jadi saya filsafat di UGM, terus sastra di UI, terus kemudian psikologi di Unika, S2, S3
S2 lagi. Kemudian kalau saya S3 filsafat di UGM itu kelihatannya IPK saya 4. Jadi saya, dan di S2 di psikologi saya lulusan terbaik di psikologi di Unika Universitas Katolik, dan sejak itulah kemudian saya berpikir bahwa mungkin ini bisa bermanfaat, ilmu-ilmu ini untuk mengungkap tentang karya sastra. Jadilah sebuah minat. Kalau kita menggeluti sesuatu yang kita minati, tentu saja kita akan senang. Sebagai contoh, ketika saya menulis tesis di UI, itu saya menulis tesis tentang karya kritik sastra, bukan karya sastra Rafila, tapi karya kritik sastra yang terjadi sejak tahun 1933 sampai tahun 2001 mungkin. Jadi saya melihat kritik sastra selama itulah kemudian ada jadi buku yang tidak begitu bagus sih, tapi sudah jadi buku, judulnya adalah Kritik Sastra Abad 20. Itu yang buku saya, Mbak Rafela. Jadi saya rasa itu menjadi bagian titik tolak saya kenapa saya suka kritik sastra, karena saya suka puisi, saya suka membaca drama, saya suka membaca novel. Sejak SMA saya membaca itu, sehingga saya ingin melakukan sesuatu yang saya sukai. Setiap orang kelihatannya suka begitu. Kalau Rafila kan suka Korea, suka Lee Min Ho, Gong Yoo, Goblin dan sebagainya. Itu bisa nggak itu dijadikan sebagai sebuah produktivitas? Saya rasa pertanyaannya itu yang paling penting. Jadi berdasarkan kesukaan Bapak ya Pak? Iya, saya rasa kalau kita menyukai sesuatu, saya bisa bekerja secara optimal. Contohnya ketika saya kuliah S1 kemudian saya lanjut S2 kan saya tidak dibiayai oleh seseorang, oleh orang tua saya, tetapi saya berpikir ternyata karena saya suka sekolah ada yang membiayai saya. Kebetulan yang membiayai saya adalah gubernur saat itu, gubernur Jawa Tengah. Saya ditanya, "Saiful, kamu pengen apa?" "Saya pengen kuliah, Pak." Akhirnya saya dibiayai untuk kuliah, bukan beasiswa ya, tapi dibiayai secara langsung melalui dana taktisnya, bukan melalui pengumuman tentang beasiswa, tetapi saya bertemu muka dengan beliau dan saya dibiayai untuk kuliah S2 di UI. Kalau saya S3 di UGM misalnya, saya juga karena orang suka melihat saya kuliah, saya dibiayai oleh seorang kepala pejabat di tingkat kementerian. Kemudian dan alhamdulillah saya lulus dengan IP 4. Saya senang. Kemudian ketika saya kuliah lagi di psikologi Universitas Katolik, saya dibiayai oleh seorang bekas pejabat juga, dan mereka senang saya kuliah begitu. Saya juga merasa jadi enjoy, merasa menjadi lebih senang. Dan seingat saya ketika saya belajar ke Kairo, terakhir saya ke Kairo tahun 2019 dan 2020 ya, itu juga mendapatkan pembiayaan dari orang secara pribadi, tidak secara institusional, karena ini hanya bagian dari upaya bahwasanya ternyata Saiful itu senang kuliah ya. Nah, jadi dia suka membiayai saya untuk kuliah, suka membiayai saya untuk menulis. Dan itu saya manfaatkan untuk melakukan sesuatu yang saya sukai. Sebagai bagian dari apa yang saya sukai, saya suka menulis di Kompas. Paling tidak saya sebulan sekali saya menulis di Kompas, karena saya suka menulis. Kalau menulis di jurnal, kenapa tidak menulis jurnal? Saya tidak begitu suka menulis di jurnal. Anda tahu kan? Yeah. Jurnal itu tulisan paper yang agak-agak panjang, yang diberikan ke media-media penerbit jurnal gitu. Karena saya tidak begitu menyukai, saya jadi jarang menulis di sana. Kerjakanlah sesuatu yang kamu sukai begitu, sehingga kita bisa menghasilkan apa yang memang maksimal hasilnya untuk sesuatu produk. Kalau kita tidak sukai, kita tidak akan maksimal. Kan sekarang di media sosial itu banyak banget yang ngasih ulasan tentang tentang kepenulisan orang gitu. Misalkan ada orang nulis terus mereka ngasih ulasan. Nah, menurut Bapak tuh apa yang membedakan ulasan tersebut dengan kritik sastra, atau sama aja atau gimana? Iya. Pertama-tama kita harus memahami tentang kritik sastra. Kritik itu crine atau itu values, to judge. Artinya hasil dari kritik sastra itu antara baik dan buruk. Kalau ada buku kumpulan
puisi misalnya, buku Derana karya Bu Helvi Tiana Rosa misalnya, saya akan melakukan kritik sastra. Artinya akan menilai baik buruknya. Terus kemudian baiknya di mana sih? Rimanya bagus. Terus kemudian jeleknya di mana sih? Karena ini buku ini kumpulan dari 42 tahun berkarya misalnya. Sehingga kita bisa melihat ternyata ini baiknya, ini buruknya. Kalau ada referensi atau komentar dari orang-orang, tentu saja itu bukan semata-mata bisa jadi kritik sastra, tetapi barangkali itu hanya kesan-kesan, karena kritik sastra akan menempatkan bahwa karya sastra berada dalam konteks sejarah sastra. Sebuah kritik sastra yang baik, dia harus pertama-tama harus tahu sejarah sastra maksud saya, sejarah sastra, sejarah puisi. Bagaimana sih perkembangan puisi dari masa puisi lama, puisi baru, puisi modern, puisi postmodern sampai puisi digital. Bagaimanakah konteksnya sebuah puisi itu bisa sekarang ada. Itu yang pertama, sejarah sastra. Kemudian dalam sebuah kritik sastra harus memahami tentang teori sastra yang maksimal. Misalnya saya mau memahami kritik sastra, memahami puisi berdasarkan pada teori semiotik misalnya. Simbol-simbol ketuhanan di dalam puisinya Mustafa Bisri, Gusmus ya, bukan Gus Miftah ya. Jadi misalnya Gusmus ini bagaimana sih simbol-simbol ketuhanan yang ada di dalamnya, metafor-metafor apa. Nah, kalau sudah kita tahu tentang sejarah sastra, kita harus tahu tentang teori sastra, maka kemudian kita bisa melakukan kritik terhadap karya sastra. Tanpa kita memahami tentang sejarah sastra, tentang teori sastra, bahkan konteks sosial masyarakat, itu kelihatannya bukanlah sebuah kritik yang baik. Kalaupun ada komentar-komentar di luaran tentang komen-komen tentang karya sastra, tentang puisi, tentang drama, tentang prosa, tentu saja komentar itu sebagai bagian dari pembaca sastra. Artinya pembaca awam. Kan ada dua tuh, pembaca ahli dan pembaca awam. Kalau pembaca ahli itu adalah pembaca yang dibekali atau memiliki otoritas untuk menjelaskan karya sastra secara ilmiah. Otoritas itu diperoleh melalui kedudukan, melalui jabatan, melalui pengakuan, atau melalui entah sertifikat apa. Pokoknya ada otoritas. Kalau tidak memiliki otoritas itu dianggap sebagai pembaca awam. Nah, barangkali kritik sastra yang ditanyakan terkait dengan kesan-kesan itu adalah bagian dari pembaca awam. Nah, saya rasa itu jawaban saya terkait dengan kesan-kesan yang ada di situ. Satu lagi tentang resensi. Resensi tentu saja akan berbeda dengan kritik sastra. Kenapa berbeda? Karena resensi itu meninjau tentang tentang buku-buku secara singkat, tentang isinya, tentang daftar isinya, covernya, terus kemudian isi secara singkat, penutup, kekurangan dan kelebihan saja. Tetapi hal itu tidak direfleksikan atau maksudnya dihubungkan dengan konteks dari buku tersebut. Kalau saya membaca bukunya, misalnya bukunya Siti Nurbaya, misalnya saya hanya meresensinya, berarti mungkin saya hanya menjelaskan tentang alurnya saja. Kalau saya membaca buku Dostoyevsky misalnya, saya hanya membaca alurnya saja atau membaca tokoh-tokohnya, tetapi tanpa menghubungkan dengan sejarah sastra maupun teori sastra. Itu jawaban saya. Berarti sebelum kita mau mengkritik sastra, kita harus paham sama teorinya dulu ya Pak? Sepanjang pengetahuan saya, kritik sastra itu kan bagian dari ilmu sastra. Iya, benar. Ilmu sastra dibagi menjadi 3 kan, sejarah sastra, teori sastra, dan kritik sastra. Yang masing-masing 3 itu tidak bisa dilepaskan. Jika kita mau mengkritik karya sastra, kita harus tahu konteks sejarahnya di mana. Apakah karya sastra ini menjadi periode di mana dia ada. Terus kemudian kita setelah tahu sejarah sastra, kita harus tahu bagaimana cara mendekati karya sastra tersebut. Nah, ini masuk di dalam teori sastra. Sehingga kalau ditanyakan berarti apakah kritik sastra itu memerlukan teori-teori itu? Saya rasa jelas memerlukan teori-teori itu, meskipun dalam kenyataannya di dunia di luar dari wacana kesastraan, kritik sastra bisa berkembang sangat liar, sangat berbeda. Kemudian bisa menjadi bagian dari olah kreatif yang sangat berbeda dari yang kita pikirkan atau yang kita pelajari, karena mereka
memiliki disiplin ilmu yang berbeda, memiliki perspektif transdisipliner yang berbeda, sehingga loh kok yang menang di sebuah dewan kesenian kok kelihatannya kritik sastra yang modelnya tidak seperti yang diajarkan. Ya karena mereka memiliki transdisipliner yang berbeda. Berarti salah dong? Enggak salah. Kita membuka wawasan, membuka pemikiran, karena pemikiran tidak boleh dibatasi dengan batasan-batasan yang kaku. Karena berpikir dengan adanya batasan berarti itu tidak berpikir, dan itu bagian dari, saya rasa sebagai bagian dari perbudakan. Saya rasa itu yang paling penting dalam jawaban saya. Baik, terima kasih Bapak. Selanjutnya, selama sejauh ini Bapak melakukan kritik sastra, apakah Bapak menemukan adanya fungsi sosial ataupun fungsi estetis dari kritik sastra tersebut? Iya, kritik sastra itu memiliki fungsi-fungsi ya. Memang bahasanya kalau fungsi sosial misalnya, kita menjelaskan bahwasanya sebuah karya ini bisa dipahami loh oleh karya-karya awam. Artinya kritikus sastra itu menjadi jembatan bagi orang-orang awam. Orang-orang awam itu maksudnya pembaca secara umum. Terus kemudian kritikus itu juga sebagai seorang dokumentator, sebagai seorang penjaga perpustakaan karya sastra. Dia berusaha untuk memilihkan yang terbaik untuk masyarakat, sehingga itulah fungsi sosial dari kritik sastra. Kalau fungsi estetis ya tadi ya ditanyakan bagaimana fungsi estetis dalam kritik sastra. Saya rasa kritik sastra itu memiliki fungsi estetis yang jelas. Kenapa? Kritik sastra berusaha untuk menjawab pertanyaan mana yang bagus di dalam sebuah puisi ini. Misalnya kalau kita membaca puisinya Khairil Anwar tentang aku misalnya, kalau sampai waktuku ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau. Nah, ini kan bagusnya di mana? Kritikus sastra akan menjawab, oh bagusnya dari rima akhirnya. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau. Jadi di sini ada rima-rima, pola-pola rima yang membuat kalimat-kalimat itu indah, dan kritikus sastra menunjukkan estetika tersebut. Sebagai contoh yang lain misalnya gaya cintaku yang aneh kan membuat kau pergi tanpa menoleh. Gaya cintaku yang aneh membuat kau pergi tanpa menoleh. Jadi kelihatannya ada rima-rima yang membuat sebuah bait itu bisa menjadi indah, dan itu kritikus sastra menunjukkan fungsi estetis di sana. Terus kalau ditanya lantas karya-karya sastra yang lain misalnya bagaimana hal-hal yang bersifat estetis itu, tentu saja kritikus sastra berusaha untuk menunjukkan ini loh yang bagus-bagusnya dari sisi prosa maupun drama maupun puisi. Saya rasa itu jawaban saya. Baik. Terus menurut Bapak sendiri bagaimana peran kritik sastra dalam mengembangkan sastra Indonesia ini, Pak? Peran kritik sastra dalam mengembangkan perkembangan konteks dalam hal perkembangan kritik sastra, tentu saja itu kan dalam sejarah sastra. Sebagaimana kita tahu dalam sejarah sastra, kalau dalam puisi kita menjadi tahu puisi lama, puisi baru, kemudian puisi modern, puisi postmodern, kemudian puisi digital. Saya ulangi supaya ingat ya. Puisi lama itu kan puisi yang berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang ke tepian. Itu namanya adalah puisi lama. Pantun kan? Pantun itu kemudian pantun yang empat larik. Kemudian yang 2 larik namanya apa? Aduh, saya lupa tuh. Bukan roman. Bukan roman. 4 larik, pantun 4 larik namanya Carmina. 4 larik. Ikan cepat, ikan gabus, semakin cepat semakin bagus. Ini namanya adalah Carmina. Terus kemudian ada Carmina, terus kemudian ada Talibun, ada Seloka, ada Gurindam. Nah, itu puisi lama. Puisi baru itu yang ada dalam majalah Bujangga Baru, dan majalah inilah kemudian menerbitkan penyair-penyair seperti siapa saja ya? Semester 2 iya, seperti Sanusi Pane, Armin Pane, Sultan Tagir Ali Sabana, ya kan. Terus kemudian puisi baru, puisi baru, puisi modern. Puisi modern ditandai dengan hadirnya kekuasaan Jepang, kemudian melahirkan puisi kemerdekaan. Contoh tokohnya adalah Khairil Anwar. Khairil Anwar. Terus kemudian siapa lagi ya?
Taufik Ismail. Jadi tokoh-tokoh inilah menjadi tokoh puisi modern. Terus kemudian setelah modern apa dong? Puisi postmodern. Puisi postmodern seperti apa? Puisi yang menghancurkan, mempermainkan kata-kata. Contoh yang paling sangat populer di dunia itu sastra Indonesia adalah Sutarji Kalsum Bahri. Dalam bukunya apa ya, saya kok lupa ya. Oh, Amuk Kapak. Dalam buku Amuk Kapak ini merupakan buku puisi-puisinya dari Sutarji Kalsum Bahri. Biasanya sebenarnya tidak Sutarji yang pertama, tapi kita bisa melihat ada Yudhistira Adinugraha Mas Sardi tentang saja sikat gigi dan seterusnya. Setelah puisi postmodern, puisi digital. Puisi digital itu puisi yang lahir, diproduksi dan dibaca secara digital. Dan itu bisa saja puisi yang memang benar-benar lahir di dunia digital, tetapi ada yang tidak benar-benar lahir di dunia digital. Nah, tadi pertanyaannya adalah bagaimana fungsi kritik sastra dalam pengembangan karya sastra. Saya melihat fungsinya harus bisa mengetahui ini loh sejarahnya. Seorang kritikus sastra yang tidak memahami sejarah sastra, dia tidak bisa mengarahkan bagaimana perkembangan karya sastra ke depan dan bagaimana perkembangan dari sastra Indonesia pada masa yang akan datang 10 sampai 20 tahun lagi. Dan kalau kritikus sastra tidak memahami itu, saya rasa ini agak berat persoalannya. Mestinya dia bisa memahami konteksnya, kemudian memahami orientasi dari karya sastra. Ya, untuk pertanyaan terakhir Pak, apa pesan Bapak untuk generasi muda yang ingin terjun ke dunia kritik sastra? Ya, saya rasa anak-anak muda sekarang pintar-pintar ya, cerdas-cerdas. Cuma kelemahannya dia malas. agak kurang membaca buku, tetapi bahwasanya mereka memahami sebuah dunia yang tentu saja sangat berbeda dengan dunia saya. Buku-buku sangat tersebar luas, jaringan juga sekat-sekat itu sudah tidak ada lagi. Terus kemudian bertemu dengan siapapun sudah sangat-sangat mudah, dan ini merupakan peluang yang bisa dimanfaatkan oleh generasi muda untuk untuk belajar. Saya rasa yang paling penting adalah pemahaman untuk belajar. Pada masa yang lalu, maaf ini cerita sedikit. Pada masa yang lalu ketika saya mahasiswa itu, saya merasa kalau saya mengkritik dosen saya sampai menangis, saya itu merasa senang begitu. Karena ternyata saya lebih pintar daripada dosen saya. Tapi kemudian setelah saya menjadi tua, saya berpikir bahwa ternyata menyakiti dosen saya itu adalah dosa yang terbesar. Kalaupun saya harus mengkritik, tentu saja saya harus mengkritik dengan cara yang baik. Dan kalau saya mau memberitahu dosen saya, orang yang saya hormati, kemudian saya harus mencari cara dengan cara yang baik. Sampai kemudian saya setelah lulus S1, S2, S3, saya kemudian meminta maaf sama dosen itu, tapi kelihatannya dosen itu tidak memaafkan saya, sehingga saya merasa bahwasanya kelihatannya kok merasa sok pintar, merasa sok memiliki banyak buku, sok merasa lebih hebat dari mana-mana. Itu kelihatannya sifat-sifat anak muda yang kelihatannya kok perlu diredam. Bahwasanya anak muda memang kemampuan untuk belajar itu harus dikembangkan, kesediaan untuk belajar, kesediaan untuk bertemu dengan orang-orang baru. Saya rasa inilah yang paling penting ketika kita mau melajari sesuatu. Pesan saya bahwasanya belajar belajar yang kita sukai, belajar yang memang bisa menjadi bagian dari impian kita. Saya dulu punya impian untuk menjadi dokter pada usia muda, dan saya merasa bahwa impian saya terwujud karena saya dokter pertama di filsafat di UGM yang muda di bidang filsafat. Dan saya merasa bahwa impian-impian semacam itu tentu saja perlu kita wujudkan. Kalau Anda mau menginginkan sesuatu, kita mulai dengan titik akhirnya dulu. Impian kalau Rafila pengen menjadi dokter misalnya, kan berarti pikirannya harus menjadi dokter dulu, nanti kita akan diarahkan menjadi dokter misalnya. Jadi kita memulai dari sesuatu di titik akhir. Itu akan menjadi gambaran yang menurut saya menjadi motivasi untuk maju. Saya rasa itu kelihatannya. Menarik sekali untuk pembahasan kita kali ini. Namun sudah tidak terasa kita telah berada di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada Pak Dr. Saifur Rahman atas wawasan yang luar biasa ini. Semoga ilmu yang Bapak sampaikan dapat menjadi inspirasi bagi kami semua, khususnya dalam mendukung literasi dan kritik sastra di Indonesia. Semoga Bapak selalu diberikan kesehatan dan
kelancaran dalam setiap aktivitas. Terima kasih sekali lagi Bapak. Iya, sama-sama. Terima kasih Bapak. Sama-sama Mbak, sama-sama Iya. Mas. Terima kasih juga untuk para pemirsa yang ada di rumah karena sudah menyaksikan acara ini dari awal hingga akhir. Saya Rafaela dari Ananda Putri dan rekan saya Kirot Octavian Pati. pamit undur diri. Sampai jumpa di topik selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.